lulus SD, SMP, SMA kan di pesantren ya. Balik-balik ke kampung gitu ya. Gak bisa bahasa Sunda kayak. Terus Iya sih. fun fact-nya juga pas ketika saya unjuk bakat kan ada unjuk bakat yang harus ditampilin. Di sana kan H-3 gitu ya. Blank saya mau nampilin apa, sedangkan kan ya Oh. bahkan pas kegiatannya itu yang pas ada program dari Prodi ya. Saya dari Pangalengan ke Bandung itu seminggu hampir 4 kali bolak-balik. Wah, Pangalengan. Terus sama satu hal juga alasan ini karena terpanting juga sih sama teman. Itu teman aku yang ikutan duta bahasa yang memang tidak lolos. Hah? Dia hampir tiap bulan mengikuti ajang perdutaan. Apa ya? Jangan diem di zona nyaman gitu. Oh, Karena kalau diem di zona nyaman, ya kita hanya menjadi manusia biasa aja. iya sih. Buatlah pergerakan, buatlah perubahan, dan buatlah sesuatu yang berbeda. Seperti itu sih dari aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihwan Mandala dimanapun berada ya. Selamat pagi, siang, sore, malam ya buat Ihwan Mandala yang dimanapun berada. Mungkin yang nontonnya sambil buka puasa atau yang lagi sahur atau mungkin lagi ngabuburit, dan mungkin juga ada yang sambil begadangnya juga ya. Tentunya balik lagi di sini bareng aku Cantika ya di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Tentunya selalu bersama orang-orang hebat ya, orang-orang berprestasi di bidangnya, dan masih dengan orang yang berbeda sih. Yang sama hostnya doang. Ini kali ini dengan orang yang berbeda ya, tapi masih dari program studi yang sama nih. Program studi pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Halo Akang. Halo Teteh. Iya, selamat siang, sore, malam, apalah itu ya. Gimana Akang kabarnya? Alhamdulillah baik. Sama Lina? Alhamdulillah baik juga ya. Baik kok, meskipun aslinya kayaknya banyak juga sih. Akang nih kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa ya, biar kita kenalan lebih dalam lagi ya. Oke, nepangkeun wastapun Asep Jalali Mulia, kawit di Kabupaten Tasikmalaya. Oh, Tasik ya. Citruknya mana nih? Ini bawa citruk. Tasik itu citruk ya? Tasik itu TU. Apa tuh? TO. Apa tuh? TO. Enggak. Tutuk oncom. Oh, Tutuk Oncom. Iya. Citruk juga dari Tasik ya kalau nggak salah. Aku taunya citruk doang sih. Citruk, ya banyak sih, ada Gulampo juga. Teteh tahu Gulampo? Enggak sih. Enggak. Saya aku bukan orang Tasik. Boleh Ya, lah. banyak lah hal Ya, gitu. boleh lah. Mudik kapan nih? Mudik, gak tahu ya, lagi sibuk bimbingan sekarang Oh, itu. bimbingan apa tuh? Bimbingan nikah? Bimbingan skripsi. Oh, skripsi. Oh, Iya. semester berapa? Semester akhir. Oh, semester akhir. Maba ya? Iya, maba. Apa tuh? Mahasiswa. Oh, baru ya? Iya. Oh, aku sudah semester 8 semester ya. 8, Teh. Masya Allah, tabarakallah. Kelihatan banget ya. Kelihatan apanya? Bahagianya. Iya, betul. Bahagia karena skripsian. Iya. Ya, semoga cepat lulus ya, Kang ya. Iya, terima kasih, Teh. Iya, Kang juga ternyata keren banget nih. Kok bisa ya semester akhir tapi tetap berprestasi sebagai jajaka ya. Iya, Jajaka Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024. 2024. Wih, ini kok bisa sih Kang akan jadi jajaka? Padahal semester akhir tuh kayak pusing banget gak sih? Kok bisa sih Kang tetap berprestasi di tengah kesibukan yang tiada henti gitu? Iya, sebenarnya ada fun fact ya mengapa saya tiba-tiba jadi jajaka gitu. Dulu sebenarnya saya ada di mana kondisi momen saya tuh kayak merasa gini-gini aja gitu. Oh, kayak flat aja Ya gitu? flat aja, kayak tetap di zona nyaman. Zona Terus nyaman. di suatu saat ini mah apa ya istilahnya dijurungkan gitu. Oh, Kebetulan waktu itu ada saudara juga yang pernah mengikuti ajang serupa. Terus teteh aku ya, teteh saya, sok cenah ikutan cenah, mau jeung jejaka tuh si A itu ge, gitu lah. Oh, dari situ ya? Iya dari sana. Terus cobalah. Dan hasil saya juga masuklah finalis gitu. Cuman tidak mulus ya jalannya. Pasti Waktu sih. itu ajangnya dilakuin pada akhir 2023.
Oh, akhir tahun 2023. Akhir 2023. Berarti pas Akang masih semester berapa Semester enam ya? Ke-6 ya? Mau ke-6? Iya. Oh. Akhir 2023, terus udah jadi finalis juga. Cuman memang ada problem di sana. Wih, apa tuh? Karena menarik nih. Mojang Jejak ke Kabupaten Tasikmalaya itu sempat ada kesenjangan. Dulu terakhir Pasanggiri itu ada di tahun 2019. Wow. Jadi ada gap lah. Lama juga ya? Iya, lama juga. Berarti 4 tahun kurang lebih ya? Iya, 4 tahun lebih. Terus pas 2023 mulai diadakan lagi, itu apa ya, bisa dibilang ada kurang sinkron antara paguyuban sama Disparpora. Karena Mojang Jejaka itu di bawah naungan Disparpora, Dinas Pemuda dan Pariwisata. Kemudian udah jadi finalis pada akhir 2023 itu, lama lah ada jeda waktu gitu, belum dilanjut lagi. Oh, ada jeda juga? Ada jeda waktu lagi. Terus berapa bulan ya? April kalau nggak salah, itu dilanjut lagi. Pas dilanjut di April itu, yang finalis yang tahun 2023 itu dibubarkan. Jadi di ghosting gitu. Iya. Sempat di ghosting. Dia bukan di ghosting sama perempuan ya? Di ghosting sama Mojang Jejaka. Iya. Jadi ajang Pasanggiri itu diulangi lagi. Oh, dari nol lagi berarti? Dari nol lagi. Kemudian ya kenapa saya ikutan lagi gitu, karena padahal udah di ghosting dari awal gitu, seperti itu ya. Capek gak sih kalau di ghosting? Karena ya ketika saya menjadi finalis di sana, saya menemukan lingkungan yang baik. Kayak gimana ya? Ada hal sesuatu yang memang saya tidak ditemukan di tempat lain. Berarti ada positive vibes-nya? Iya, ada positive vibes. Sehingga saya juga serasa tertarik gitu untuk mengikuti ajang itu dan mau lagi. Bertahan. Iya. Di sana saya juga alhamdulillah pas di Pasanggiri yang 2024 mendapatkan kategori harapan 2 di Jejaka. Wih, Masya Allah. Beda ya kalau yang berjuang banget gitu ya. Berjuang dari nol gitu kan. Tapi ini Akang tadi disinggung katanya sempat didorong itu sama kakak. Nih kalau boleh tahu latar belakang keluarganya gimana sih? Aku berapa bersaudara nih sampai ada dukungan dari keluarga itu. Kata aku besar banget sih ngedukungnya. Untuk latar belakang mungkin keluarga saya bukan tipikal orang yang berpendidikan gitu ya. Orang tua saya. Karena hanya lulusan SD. Kemudian emang lingkungan di daerah saya itu masih minim lah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Oh, masih susah juga. Iya, masih susah juga. Dan masih terhitung yang sarjana saya sebut kampung lah, ada cuma beberapa gitu. Wow. Dan sarjana pertama itu adalah kakak saya. Di keluarga. Di keluarga Akang. Di kampung juga. Oh, di kampung juga? Di kampung juga. Wow. Saking terbelakang. Saking berarti masih awam mungkin ya. Kayak perintis nih gitu. Wow, definisi perintis yang sebenarnya. Dan memang saya juga melanjutkan pendidikan ke jenjang ini adalah kakak saya yang kayak membuka jalurnya gitu, membuka jalannya gitu, yang mengarahin. Terus selain itu juga sebelumnya saya juga pesantren ya. Oh, sebelum pesantren juga. Pesantren juga selama 6 tahun. Dan yang benar-benar pernah pesantren selama 6 tahun di kampung itu ya kakak saya sebenarnya. Seaneh itu mungkin bagi masyarakat yang sekarang ini gitu. Sebenarnya kan itu bukan hal yang sebenarnya mengikuti zaman sekarang kan itu sebenarnya hal-hal yang lumrah mungkin ya kalau buat sebagian masyarakat gitu. Cuman ya di situ poinnya, kasusnya di situ. Wow, istimewa banget ya. Berarti jadi Akang sama keluarga jadi perintis gitu di daerahnya. Iya, bismillah. Berarti ini Akang kalau boleh tahu nih, setahu aku ya kalau daerah yang masih susah tuh kadang nganggep kuliah tuh hal yang remeh, hal yang sepele. Karena aku juga sama dari daerah yang sulit juga. Cuman bedanya aku memang tidak sesulit itu. Sarjana memang sudah banyak. Dan aku pun merasakan gitu. Biasanya susah. Nah, kan selaku keluarga perintis nih, itu gimana kok keluarga bisa ngasih izin? Sebenarnya kalau orang tua mah lebih kepada apa yang menjadi keputusan anak itu apabila itu baik ya orang tua saya dukung. Oh. Terus kalau hal itu positif ya kalau ibu saya bilang ya mamah mah ngadoakeun lah, nu penting jujur lah gitu kalau dalam pendidikan mah seperti itu sih. Iya sih, memang apa yang salah sih buat pendidikan. Tapi respon masyarakat gimana? Kadang biasanya kalau yang hal yang tabu di masyarakat kadang biasanya susah juga gitu. Wah ini keluarga perintis, wah ini di luar ekspektasi aku banget sih.
Gak expect ke sana, aku kira gak sesusah itu loh Kang. Iya, karena kalau melihat dari kondisi mungkin ya, ada keluarga-keluarga yang memang jauh lebih mampu gitu. Tapi mereka memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan. Wah, ada juga ya. Iya, justru kan sebenarnya hal itu menjadi privilege bagi mereka ya. Iya, mungkin ya kalau kita lihat ya udah kamu tinggal kuliah. Tapi wah ini keren juga nih, menarik juga ya. Berarti Akang dan keluarga menjadi perintis juga nih. Dan ini kok bisa ya mendukung Akang untuk menjadi jajaka juga nih. Yang mungkin pasti aneh juga nih gitu di daerahnya. Sebenarnya masuk jajaka juga pas udah masuk ya. Saya juga pengen belajar sih lebih belajar. Terutama dalam bahasa Sunda, terus pariwisata dan kebudayaan yang ada di Tasikmalaya. Terlebih lagi, kan nama saya Asep ya, pasti orang tahu orang Sunda nih. Sunda banget. Tapi fun fact-nya, ya saya tidak bisa, waktu itu belum bisa berbahasa Sunda yang baik dan benar. Loh, kok bisa? Kan Akang orang Sunda. Kok bisa? Ini faktanya. Pas lulus SD, saya kan lanjut pesantren ya, 6 tahun SMP SMA. Dan di sana saya memang tidak diperbolehkan menggunakan bahasa daerah. Emang pesantrennya di mana? Pesantrennya di Garut, itu basisnya Islamic Boarding School. Oh iya sih. Jadi lebih ke bahasa asing lah mungkin seperti itu. Jadi tidak ada muatan mata pelajaran yang memang membahas mengenai bahasa daerah. Oh iya sih. Ada sih ya di beberapa sekolah. Tapi emang aneh juga ya. Asep kan didatengin sama orang Sunda tapi gak bisa bahasa Sunda. Nanti kamu dikira orang mana nih? Dia lagi di mana? Terus kan lulus SD, SMP, SMA kan di pesantren ya. Balik-balik ke kampung gitu ya. Gak bisa bahasa Sunda, kayak mau pakai bahasa Sunda tapi apa istilahnya karagok gitu. Takut salah. Oke. Iya. Sih. Kesannya aneh tapi emang nyata ya. Nyata. Oke ya Kang. Sebenarnya banyak banget nih yang pengen aku tanyain khususnya tentang Mojang Jajaka yang menarik banget. Tapi kita tunggu dulu ya, setelah ini ada yang numpang lewat sedikit ya. Kita tunggu setelah yang satu ini. Oke, halo Iwan Mandala. Masih bareng aku, Cantika di Sarmada. Sajian ringan hikmah Ramadan. Dan masih bareng Kang Asep ya. Ini yang orang Sunda banget. Orang Sunda banget, tapi ternyata fun fact-nya sempat ngeblank ngomong bahasa Sunda. Itu gimana tuh Kang komunikasinya? Adaptasinya gimana lagi tuh? Adaptasinya waktu itu pernah ikut kajian ya di masjid ya. Karena kan orang kampung mah kayak sering pengajian maghrib gitu ya di masjid. Iya, rutinan gitu ya? Iya, rutinan. Pernah di suatu momen kumpulan nih, terus tiba-tiba ditunjuk ngobrol gitu, kayak menyampaikan apa gitu. Wow. Terus kebetulan, mau pakai bahasa Sunda takut salah. Apalagi kan Sunda ada tingkatannya. Iya, ada tingkatannya. Justru menurut saya daripada bahasa Inggris, bahasa Sunda lebih kompleks dan lebih susah juga ya buat yang pemula mungkin. Dan hasil pada kajian itu, saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Iya sih, daripada bahasa Sunda tapi pakai bahasa kasar kan takutnya menyakiti orang ya. Betul. Berarti Akang ikut Mojang Jajaka tuh mungkin salah satunya pengen memperdalam Sunda. Betul. Nah ini kalau boleh tahu Kang proses balik layar nih nyiapin apa gitu, misalnya kan seleksi kayak gini gak semudah itu loh. Oke. Pengalaman pertama mungkinnya yang pas di akhir 2023, saya daftar pasanggiri itu hanya modal nekat aja. Modal nekat aja. Wow. Memang maksudnya tidak ada yang dipersiapkan gitu. Cuman pengen ikut ini aja gitu. Yang penting ikut aja dulu. Wih, terus pas udah daftar, memang tidak sesimpel itu ternyata. Iya sih. Ada aja balik layarnya ya. Ada tesnya, terus ada unjuk bakatnya, terus ada tahapan-tahapan yang lainnya lah gitu, saya komplek. Terus iya sih. Fun fact-nya juga, pas ketika saya unjuk bakat, kan ada unjuk bakat yang harus ditampilin. Di sana kan H-3 gitu ya. Blank saya mau nampilin apa, sedangkan kan kita Mojang Jajaka Kabupaten Tasikmalaya, berarti khasnya Sunda lah. Iya. Sunda terus adat-adat Sunda. Terus saya kepikir apa ya yang relevan, mau puisi, sajak, kayaknya udah biasa gitu. Nekat lah belajar nari. Wow. Selama 3 hari. Nari 3 hari. Yang aku tahu kan nari itu susah juga ya. Iya kan. Tapi wah gila sih ini nari 3 hari. Alhamdulillah bisa, tapi tidak bagus sih. Cuman ya
lumayan lah gitu ya, buat pengalaman juga, buat memperdalam juga. Terus apa ya? Setelah pasang giri yang pertama kan beresnya diulang lagi. Terus yang kedua mah beda lagi sih unjuk bakatnya. Oh, apa tuh? Aku penasaran. Karena kok bisa tari gitu ya? Padahal kan saya tidak ada basic nari gitu. Terus emang gak belajar sama orang juga. Kayak lihat video, ya penting mah gitu. Ada yang tunjukin lah gitu. Oh, tapi itu kan katanya ada gap dulu ya? Dari yang seleksi, pasang giri ke-1 sama kedua, itu berapa bulan? Berapa bulan ya? Dari Januari ke April ya? Oh, berarti pas lagi kuliah gak sih? Iya, lagi kuliah. Wah, itu gimana Kang cara ngatur waktunya? Kan berarti karena ke Tasik, berarti akan PP dong ke Tasik selama waktu seleksi itu? Atau gimana? Kan Tasik jauh gak sih dari Bandung? Lumayan jaraknya. Karena kan, apa ya, kegiatannya mungkin nggak berturut-turut gitu. Misalkan seminggu sekali kegiatan ini tahapan apa gitu. Ya izin seperti itu. Berarti mungkin di beberapa matkul gitu ya izin. Tapi nih kalau boleh tahu kan gimana cara ngatur waktunya? Kadang kan yang namanya kita lagi ikut seleksi, pikiran kebagi dua gak sih? Antara akademik sama ya urusan kita di luar itu. Itu gimana kan cara ngebagi waktunya? Sebenarnya kalau untuk membagi waktu mah lebih gimana ya? Lebih ke prioritas sih. Sebenarnya kan kalau waktu mah, kalau kuliah mah lebih bisa fleksibel gitu ya. Terus kalau bisa izin ya izin dulu. Terus kalau misalkan untuk materi mah kan kita juga bisa sharing sama teman-teman juga. Lebih ke situ sih missnya mah. Oh, berarti kamu masih bisa mengatasi masalah itulah ya. Tapi nih kalau boleh tahu kan ketika di fase capek, itu gimana sih kan cara ngatasinnya kan? Ya kita juga manusia ya, bukan robot. Pasti ada fasenya ya. Semangat banget. Capeknya capek banget. Iya, kalau aku pribadi sih kalau mengatasi capek realistis aja gitu. Kalau mau ngeluh ya ngeluh aja, tapi sewajarnya aja gitu. Oh, wajar lah. Iya. Berarti ngeluh itu boleh. Iya, ngeluh itu boleh, asal jangan berhenti gitu. Terus mungkin ada kegiatan-kegiatan yang memang aku suka lakuin ketika senjang. Itu entah itu nonton ataupun hiking juga sih. Kalau pengen refresh otak itu hiking sih, lebih ke hiking. Oh, hiking gak tuh? Iya. Ini kebayang ya. Kan orang mah kalau istirahat itu tidur ya. Ini mah capek-capekan. Aku milih tidur sih. Serius karena kalau rebahan apalagi di kos tuh kayak itu duniawi yang nikmat mana lagi yang kamu dustakan gitu kan. Ini hiking. Ya. Mungkin ya buat beberapa kalangan orang kan ada kesenangan tersendiri ya bagi saya sendiri. Kayaknya seru gitu. Lebih fresh aja kalau ke alam gitu. Iya sih beda ya. Kalau kita ketemu alam tuh kayak bawaannya wah segar banget gitu kan kayak pikiran refresh meskipun ya akhirnya endingnya pulangnya pasti capek ya. Iya betul. Iya sih pasti gak capek gitu kan. Nah ini kan kalau boleh tahu strategi Akang tuh gimana sih? Apalagi kan itu 2 kali seleksi kayak capek ya kita nyiapin berkas 2 kali. Strateginya gimana sih Kang supaya kita tuh bisa bertahan sampai ke titik yang sekarang? Kalau bagi aku sendiri sih simpel sih. Yang penting kitanya ada rasa ingin belajar. Terus kalau misalkan pernah dengar kata-kata siapa gitu lupa lagi. Lakukan secara maksimal apa yang kamu mulai. Jadi apa yang kamu mulai sekarang ya itu yang kamu tekuni gitu. Maksudnya seperti itulah. Berani memulai berarti harus berani selesai juga ya. Seperti itu. Iya sih, karena apalagi kan kita masih muda ya. Apa salahnya gitu ya meningkatkan. Harus banyak mencoba. Iya, banyak mencoba juga. Tapi kan selain Mojang Jajaka ada lagi gak sih kesibukan yang lain yang mungkin di luar jam kuliah? Selain Mojang Jajaka juga, alhamdulillah saya menjadi Duta Bahasa Jawa Barat. Wow, Duta Bahasa. 24 ya? 2024 juga. Iya. Ini 2 ajang dalam 1 tahun. Ini serius. Gimana ngebagi waktunya? Kalau yang Duta Bahasa itu aku ikutnya pas setelah pasang giri yang pertama kan ada jeda itu. Berarti itu. Di tengah jeda itu. Iya, di tengah jeda. Duta Bahasa. Wow. Duta Bahasa Jawa Barat juga. Wow, gila. Ini keren banget. Berarti pasang giri Mojang Jajaka, Duta Bahasa Mojang Jajaka lagi. Kayak gak ada jeda yang buat istirahat. Ya lebih lebih bukan gabut ya, lebih kayak pengen mengeksplor diri aja sih. Iya sih, apa salahnya ya kita mengeksplor juga. Nah, di Duta Bahasa ada juga gak nih kesulitannya? Ada. Pasti ya, pasti. Apa itu?
Aku kira jedanya berapa bulan gitu. Di tengah-tengah Mojang Jajaka. Kalau di pas duta bahasa itu kebetulan aku itu ada program dari jurusan itu ada PLT, program latihan terpadu, ya semacam pemberdayaan gitu di desa yang terbelakang. 1 bulan khusus di mana di Pangalengan kalau nggak salah, ya di Pangalengan. Jadi agak jauh lah kegiatannya gitu. Waktu itu kegiatan di Balai Bahasa. Oh, di Balai Bahasa Jawa Barat? Iya, di Balai Bahasa Jawa. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu juga kan kok bisa gitu belok ke Duta Bahasa. Iya. Padahal kalau mikir-mikir mending gak usah ikut sih, capek dipikir-pikir. Fun fact-nya itu lebih ke waktu itu lagi scroll IG. Oh, gak sengaja gitu? Gak sengaja, ada iklan, apa nih gitu. Ada perdutan, cobalah daftar aja sih sebenarnya. Awalnya daftar aja. Iya, awalnya gak niat-niat mau ikut banget gitu. Terus kebetulan pas udah daftar, masuk grup WA, kok ada teman saya. Hah? Ada teman? Ada teman saya. Oh, berarti gak sengaja ceritanya? Gak sengaja ada teman saya juga di UIN. Ada teman nih. Terus aku chat lah teman. Ki, lanjut gak nih? Lanjut saya. Wow. Waktu itu pengaruh teman juga. Iya, pengaruh teman juga sebenarnya. Waktu itu yang daftar dari UIN teh ada 4. Cuman aku doang sih yang lolos waktu itu. Teman yang satu lagi ya malah tidak membersamai sampai akhir gitu. Jadi kayak ini teman-teman kemana? Jadi akan tuh sendirian gitu? Ya sendirian. Wah gila. Oke, nanti kita lanjutin lagi deh kan tentang Duta Bahasa yang ini kayaknya lebih di luar nalar lagi gak sih yang Duta Bahasa setelah yang satu ini. Balik lagi bareng aku Cantika dan juga Kang Asep ya, yang ternyata plot twistnya lumayan ya, bikin kita terheran-heran gitu saking luar biasanya. Yang aku kira cuma Mojang Jajaka aja gitu ya salah satu hal yang bikin paniknya gitu karena emang terpisah jarak yang jauh, ternyata ada Duta Bahasa di tengah-tengah. Wah gila juga ya. Dan kan kalau boleh tahu kok bisa sih ngambil Duta Bahasa? Sejarah kan kalau dilihat dari garis besar prodinya nih, nggak ada unsur bahasanya gitu. Oh iya, karena saya juga kan pas pesantren pernah belajar bahasa asing lah gitu. Kayaknya ini ajang yang bisa memberikan saya kayak tempat untuk belajar lagi gitu dengan orang-orang yang ada di sana, khususnya mengenai bahasa. Wow. Iya sih, kan kadang kita juga belajar pun gak hanya berpatok di jam kuliah aja ya. Tapi itu kok bisa sih, tadi kan ada temen ya, awalnya ada temen, tiba-tiba temennya gak ada, kok Akang mau lanjut sendirian? Aduh, gimana ya? Bahkan teman berpengaruh tuh biasanya, jadi kok Akang gak terpengaruh sih, padahal teman Akang mundur. Ya, tanggung gitu kalau selama. Kagok capek. Ya karena udah dimulai ya, kenapa malah nyerah di tengah jalan gitu. Iya sih. Dipikir-pikir kita udah keluar uang juga ya. Keluar uang waktu, tenaga, pikiran apalagi. Iya sih bener juga ya. Tapi kok kamu kuat sih? Iya. Karena ya pengen gitu. Oh pengen ya. Berarti pengalaman pertama juga mungkin ya? Iya. Oh. Bahkan pas kegiatannya itu yang pas ada program dari Prodi ya. Saya dari Pangalengan ke Bandung itu seminggu hampir 4 kali bolak-balik. Wah. Pangalengan. Iya dari Pangalengan. Pangalengan berapa jam sih kalau dari sini Kang? Kalau dari sini sejam ada ya? 2 jam ya, sejam 2 jam. Sekali jalan? Sekali jalan sejam 2 jam. Wow gitu kayak. Hei. Apalagi kan di jalannya macet tuh jalan. Iya sih. Kalau lancar sih oke ya sejam. Ini kalau lagi macet kayak kebayang lah ya kita di perjalanan pegel tugas kuliah, tugas apa lagi itu. Dan ikut Duta Bahasa bolak-balik. Kang capek gak sih? Ya capek lah pasti. Iya sih, dipikir-pikir siapa yang gak capek ya. Tapi Akang kok bisa sih mau menuntaskan semuanya. Kayak terpikir mau nyerah gak sih Kang? Perjalanannya ke Pangalengan loh. Terus sama satu hal juga alasan,
Ini karena terpantik juga sih sama teman. Itu teman aku yang ikutan duta bahasa yang memang tidak lolos. Hah? Dia hampir tiap bulan mengikuti ajang perdutaan. Tiap bulan? Hampir tiap bulan. Dia pas bulan Januari aja udah mengikuti 2 ajang. Wow. Aku mau ngeluh tapi lihat Kang Asep berjuangnya gila. Tapi gak jadi lagi, lihat temannya lebih gila lagi. Ternyata aku termotivasi dari dia berarti ya. Karena teman aku itu ada tingkat sebenarnya. Lebih muda. Ada tingkat. Cuman dia kayak pengalamannya udah banyak, terus ajang perdutaannya juga udah banyak. Iya sih, kok bisa kita kalah sama dia gitu? Iya sih, dipikir bisa sih aku kalah sama dia. Padahal kan mungkin ada tingkat kadang kita kan mungkin kesan yang kita pikirkan kalau namanya adik tingkat berarti pengalamannya pasti gak akan sebanyak kita ya kan ya, mungkin terpikirnya seperti itu. Iya sih, gak salah juga, berarti teman berpengaruh ya kan ya? Iya, berpengaruh. Iya sih. Tapi sebenarnya kan itu menjadi poin plusnya. Dengan ada teman yang seperti itu, ya kita juga jadi terpantik untuk menjadi lebih baik. Iya, berarti definisi kita mengagumi teman, mengagumi perjalanannya, berarti itu juga memicu kita untuk semakin ini lagi ya. Berarti nggak ada salahnya juga ya, Iwan Mandala, kita nyari lingkungan pertemanan yang sehat gitu. Karena kalau yang toksik capek duluan gak sih? Betul. Iya ya, berarti kita harus nyari lingkungan pertemanan yang sehat yang bisa mendukung dong. Iya ya, tapi Akang kalau boleh tahu nih makna Ramadan buat Akang tuh kayak gimana sih gitu, karena aku ngelihatnya berarti di rentang Mojang Jajaka, duta bahasa ke Mojang Jajaka, berarti sempat bertemu dengan Ramadan gak sih di momen itu? Pas lagi repot-repotnya? Enggak. Oh enggak ya, berarti enggak terlalu kerasa banget gitu ya capeknya. Kadang kan kalau Ramadan kayak aktivitas tuh enggak sepadat biasanya gak sih? Nah kalau boleh tahu makna Ramadan buat Akang apa nih? Kalau bagi saya sendiri ya Ramadan sendiri adalah momen bagi saya untuk memperbaiki diri sih lebih tepat. Memperbaiki diri, iya sih. Iya, karena kan sekarang juga dari jam perkuliahan ya, Ramadan itu kan banyak mata kuliah yang di-online-kan. Iya sih. Jadi kita juga lebih fleksibel juga ya. Untuk baca Quran. Masya Allah ya. Iya sih, emang benar Ramadan tuh aja memperbaiki diri ya. Baca Quran, terus ya seperti itulah. Dan lain sebagainya, memang hal-hal yang kita patut untuk kita kembangkan lagi, khususnya mengenai ibadah gitu ya kan. Dan ada gak sih tips and triknya nih buat teman-temannya, entah itu yang adik tingkat, kakak tingkatnya, supaya tetap bisa berprestasi di tengah kesibukan yang ada? Oke, kalau bagi aku sendiri sih memaknainya karena jangan diem di zona nyaman gitu. Karena kalau diem di zona nyaman ya kita hanya menjadi manusia biasa aja. Iya sih. Buatlah pergerakan, buatlah perubahan, dan buatlah sesuatu yang berbeda. Seperti itu sih dari aku. Berarti zona nyaman secara gak langsung zona yang mematikan ya? Iya. Iya sih. Karena kadang ya kita sebagai anak muda terlena ya. Iya. Terlena sama zona nyaman. Karena mentang-mentang kita nyaman ya udah gitu, nyaman aja rebahan. Ternyata zona nyaman bisa mematikan ya kan. Berarti akan berusaha bangkit dari zona nyaman ya, dari zona yang mematikan untuk masa depan. Iya. Dan juga terima kasih banyak ya Akang sudah mau berbincang-bincang di hari ini. Iwan Mandala juga terima kasih sudah menyimak perbincangan kami bersama orang-orang hebat ya. Dan jangan lupa nih untuk like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa tuh, kalau misalkan lupa aku ingetin terus. Dan juga terima kasih banyak ya sudah mengikuti kami, dan kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.